Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agus W Channel. Pada segmen kali ini saya ingin menjelaskan tentang titik berat. Nah, teman-teman, untuk dasar titik berat silakan dipelajari supaya paham. Nah, nanti saya ingin tetap menjelaskan untuk tiga cara untuk menyelesaikan soal-soal titik berat untuk sistem benda. Mari kita simak bersama. Oke teman-teman, pada segmen kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 langkah menyelesaikan soal titik berat untuk sistem benda. Langkah pertama apa? Nah, ini saya simpulkan L1, yaitu menentukan letak titik berat masing-masing benda. Langkah yang kedua, bila benda memiliki luasan atau volume, maka tentukan perbandingan luas atau volume dari masing-masing bagian benda. Itu adalah langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga ya, X0 sama dengan sigma X kali A per sigma A. Ini kalau kaitannya dengan luasan. Y0 nya juga demikian. Berarti sigma Y kali A per sigma A. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada 2 sistem benda, ya ini berarti Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 per A1 plus A2. Kalau dengan volume seperti ini, ya tinggal ganti simbol A menjadi V. Tujuannya untuk apa? Menentukan titik berat, simbolnya ini Z0. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada soal tentukan titik berat sistem benda berikut ini. Anda semacam huruf T nih teman-teman. Berarti ada 2 benda. Anggap saja ini adalah benda yang pertama. Ini pertama, ini benda yang kedua. Nah, kita lihat sistem benda ini. Kalau untuk mencari Z0 nya, yang ditanya Z0 berapa? Z0 itu berarti X0, Y0. Kita cermati teman-teman. Untuk X0 ini kan simetris bendanya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita masukkan dalam rumus X tadi ini, tidak perlu. Langsung aja berarti untuk X0 nya itu separuh atau setengah dari 9, yaitu 4,5 cm. Nah, sekarang kita tinggal menghitung Y0 nya. Y0 itu sama dengan, karena ini sistem benda berupa luasan, maka kita cari dulu berapakah nilai dari koordinat sistem benda yang kedua ini. Titik beratnya bagaimana? Di sini kan. Nah, untuk X2 berarti berapa? Kan sama separuhnya dari 9, berarti 4,5. Yang menjadi permasalahan atau yang harus kita teliti adalah nyari Y-nya. Y-nya itu di sini. Tapi ngukurnya dari bawah, dari sistem benda. Berarti nilai Y2 itu sama dengan separuh dari tinggi antara 6 sampai 4 ini. Berarti kan nilainya 2,5 dari 2, tapi ngukurnya dari alas bangun, dari sini. Berarti ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 4. Nilainya adalah 5. Untuk Y1 bagaimana? Y1 itu nilainya sama dengan berapa ini? Separuh dari ini kan? Koordinat ini kan? Separuh dari 4. Berarti setengah kali 4 sama dengan 2. Nah, itu tadi teman-teman langkah yang pertama, menentukan letak titik berat masing-masing benda.
Nah sekarang langkah yang kedua, kita mencari perbandingan luasan antara luasan yang pertama dengan kedua. Berarti saya tulis A1 per A2. Nah A1 nya itu kan ini, berarti luasannya kan panjang kali lebar ya, panjangnya 4, lebarnya 1, berarti 4 kali 1 per luasan yang kedua kan ini, berarti ini kan soalnya 2. Nah ini 9, berarti berapa? 2 kali 9. Kita coret ini, coret hingga 2, berarti perbandingannya 2:9. Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, baru kita menentukan nilai Y0 nya. Kita lihat ini langkah yang ketiga. Y0 nya rumusnya apa? Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 per A1 plus A2. Kita masukkan teman-teman nilainya. Y1 tadi berapa? Oh 2. A1 berapa? A1 berapa nilainya? Lihat, A1 kan 2 perbandingannya ini. Nah, berarti nilainya kali 2 plus Y2. Y2 berapa? 5 dikali luasannya 9 perbandingannya per A1 berarti 2 ditambah A2 9. Nah nilainya sama dengan Y0 itu 2 kali 2 adalah 4 ditambah dengan 9 kali 5 40, 5 per 11. Maka didapatkan nilai Y0 nya sama dengan 49 per 11. Kalau dibuat desimal maka nilainya sama dengan 4,45. Maka simpulannya terakhir Z0 nya itu sama dengan X0 per Y0. Nah X0 nya tadi adalah 4,5, Y0 nya adalah 4,45. Demikian untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah nomor 2 ada bangun seperti ini teman-teman ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan koordinat untuk titik berat gambar di samping. Nah tetap langkah pertama tadi kita menentukan letak titik berat dari bidang ini. Ini saya anggap ada 2 bidang. Bidang pertama saya anggap adalah luasan segi 4 ini, segi 4, bidang pertama. Bidang kedua segitiga ini, tapi ini kosong, ini seolah-olah saja. Maka langkah pertama tadi apa? L1 kita menentukan titik berat masing-masing bidang ini. Berarti untuk yang pertama adalah Z1. Z1 itu mana? Ini segi 4 ini. Nah, segi 4 itu berarti nilainya sama dengan kan 40 untuk X0 nya, separuhnya berarti 40 per 2 berapa? 20, untuk Y0 nya, Y yang 1, Y1 ini segi 4 ini separuh dari 60, yaitu 30. Berikutnya kita mencari yang segitiga ini, Z yang kedua. Ini adalah benda yang pertama segi 4, ini benda yang kedua. Z2 nya berarti, ini hati-hati teman-teman, menentukan untuk X0 nya. X0 nya itu sebenarnya untuk segitiga itu kan sepertiga dari tingginya, sepertiga dari tingginya. Nah, maka saya anggap ini adalah sepertiganya kan berapa? Sepertiga dari 40 kurang 10 itu kan 30, sepertiganya kan 10. Tetapi ngukurnya dari alas bangun ini. Nah, berarti saya tulis 40 dikurangi
sepertiga dari tingginya segitiga itu ya, koma, untuk Y0 nya sama, berarti kan setengah dari tingginya. Y sepertiga dari tingginya berarti sepertiga kali 60, maka hasilnya 30,20. Itu adalah untuk langkah pertama. Langkah yang kedua sekarang, langkah yang kedua menentukan apa? Perbandingan luasan masing-masing. Berarti A1 untuk yang segi 4 saya bandingkan dengan A2 untuk yang segi 3. Nah, kita lihat A1 nya kan panjang kali lebar, berarti berapa? Panjangnya 60 kali lebarnya 40 dibagi dengan segitiga, ini luasnya berapa? Kan setengah alas kali tinggi, maka saya tuliskan setengah alasnya 30, tingginya 60. Nah, ini kita coret angka yang sama teman-teman, coret kita coret nolnya, kita coret, sehingga perbandingannya ini kan dibalik menjadi 8/3. Nah, langkah ketiga kita baru menentukan Z0 nya, menentukan Z0 nya berarti nilainya kan X0, Y0. Kita masukkan nilai rumusan X0 nya. X0 itu kan sigma X kali A per sigma A. Kita lihat X0 nya tadi untuk nilai X1 kan ini, jadi saya tulis 20. Nah, luasan satunya berapa? Luasan satunya berapa tadi? Kan 8 kali 8. Nah, kemudian untuk benda yang segitiga yang kedua itu kan sebenarnya kosong, nggak ada, berarti saya 30 dikalikan luasannya adalah 3 per berapa? 8 untuk A1 minus 3. Kenapa minus tadi? Karena bangunan nggak ada ya, nggak ada. Kita hitung sama-sama nilainya berapa. Ini kalikan 160 min 90 dibagi dengan selisihnya 5. Nah, didapat nilai 70/5 sama dengan 14. Bagaimana dengan Y0 nya? Dengan rumus yang sama kita cermati. Y0 nya berarti kan Y1 kali A1. Y1 nya berapa tadi? Y1 nya kan ini 30, A1 nya 8 dikurangi Y2 nya 20, saya masukkan 20, kemudian A2 nya 3 per 8 dikurangi 3. Hasilnya adalah ini perkaliannya 240 dikurangi 60 per 5, berarti hasilnya 180/5. Hasil akhir 36. Nah, simpulannya berarti Z0 nya sama dengan 14,36. Nah, itulah teman-teman 3 cara cepat untuk menentukan letak titik berat benda-benda yang lebih dari satu, atau letak titik berat sistem benda. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share di Agus Wi Channel. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.